Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini saya Sukmadiarti Peranginangin MC Psikolog akan berbagi tentang menjadi pribadi yang beruntung. Teman-teman sekalian, kemarin saya ada membahas tentang penerimaan diri, yang mana ketika seseorang telah berhasil menerima dirinya seutuhnya, lengkap dengan segala kekurangan, kekhilafan, dan masa lalu yang mungkin belum sesuai harapan, maka hal itu akan memudahkannya untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu berubah menjadi sesosok pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, untuk melakukan suatu perubahan yang akan membentuk diri kita menjadi seorang pribadi yang beruntung atau pribadi yang tentunya lebih baik dari sebelumnya, ada satu hal prinsip yang perlu kita lakukan. Apa itu? Yaitu adalah mengubah respon atau reaksi kita terhadap suatu kejadian. Teman-teman, setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita elakkan, ya kan? Misalnya cuaca, ya kan? Penyakit atau sikap orang lain terhadap kita dan berbagai hal lainnya, itu semua yang berasal dari luar diri kita adalah sesuatu yang tidak dapat kita kontrol, ya, karena itu semua terjadi atas suatu ketetapan yang sudah ada Allah yang mengatur di dalamnya. Oke, lalu apa yang bisa kita lakukan atau kita perbaiki untuk kemudian kita bisa menjadi seorang yang berbeda atau lebih baik? Nah, yang bisa kita perbaiki atau kita lakukan adalah dengan menjaga atau mengontrol respon atau reaksi kita terhadap kejadian yang muncul. Paham ya? Jadi kejadiannya bisa saja sama, tetapi reaksi yang ditimbulkan bisa berbeda-beda. Nah, reaksi inilah yang bisa kita kendalikan atau bisa kita kontrol sehingga apa? Sehingga hasilnya atau outputnya itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Atau lebih luas lagi, hasilnya adalah sesuatu yang sesuai dengan ridho Allah semata. Ya, jadi yang pertama tadi, kejadian apapun itu bersifat netral, adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Namun reaksi atau respon kita terhadap kejadian tersebut adalah sesuatu yang berada dalam kontrol atau kendali kita. Dan dalam proses ini kita bisa memilih apakah kita meresponnya dengan baik atau kita meresponnya dengan buruk. Ya, pilihannya, kendalinya ada pada diri kita sendiri. Nah, sehingga ketika kita bisa mengontrol respon atau reaksi kita terhadap suatu kejadian, entah itu kejadian yang baik atau kejadian yang buruk, tapi kita bisa mengontrol diri kita tetap berespon positif, tetap berespon baik, maka hasil yang akan kita peroleh adalah sesuatu yang baik pula. Ya, baik di sini bisa baik dalam arti baik untuk diri kita sendiri, kita merasa tenang, nyaman, ya kan? Baik juga dalam pandangan Allah, ya, karena kita bisa menjaga respon kita tetap dalam suatu kebaikan, tetap dalam keridhaan Allah, tetap dalam nilai-nilai yang dibenarkan, dan baik pula dalam relasi sosial kita dengan orang lain yang mungkin terkait dari kejadian yang kita hadapi. Nah, teman-teman sekalian, itulah sesuatu yang bisa kita perbaiki. Jadi ketika kita ingin menjadi pribadi yang beruntung, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, maka pastikan saat ini dan seterusnya kita memilih respon yang tepat untuk menanggapi berbagai kejadian yang kita hadapi di hadapan kita. Respon ini adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita bisa kita kendalikan, perasaan kita bisa kita kontrol, tindakan kita bisa kita pilih agar semuanya sesuai dengan yang Allah ridhoi, sesuai dengan koridor norma-norma dan nilai-nilai
moral yang ada di masyarakat, sehingga hasilnya kita bisa menjadi pribadi beruntung, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, karena saat ini respon kita, reaksi kita sudah lebih bijak dari sebelumnya. Mudah-mudahan kita diberikan terus kemudahan, ketenangan untuk bisa mengontrol diri kita agar selalu dalam kebaikan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.